Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota yang saling bekerja sama dalam tugas ini. Kami akan membagikan sedikit materi mengenai bank komersil. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Ekonomi Moneter Syariah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Zikraya, ME SY. So, here it is. Happy watching everyone. Bank merupakan sebuah istilah yang berasal dari Italia, yaitu bank atau banco yang memiliki arti bangku. Dalam hal ini, arti kata bangku ialah tempat operasional para bankir pada masa lalu dalam melayani nasabah mereka. Istilah bangku kemudian berubah dan populer menjadi bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank dikategorikan menjadi 3, yaitu 1. Bank sentral, 2. Bank umum atau komersial, 3. Bank perkreditan rakyat. Pengertian bank komersial atau bank umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maksud dari memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran yaitu bank umum berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam kegiatan ekonomi atau transaksi ekonomi baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran melalui bank dapat dilakukan dengan berbagai alat pembayaran seperti cek, bilet giro, wesel, promes, dan juga traveler change. Bank umum sering juga disebut dengan bank komersial atau komersial bank. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari bank umum yaitu mendapatkan keuntungan, sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Keuntungan didapatkan dari selisih pendapatan dan juga biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai tugas dari bank umum atau bank komersial. Bank mempunyai peran sebagai penghimpun dan penyalur dana yang sangat diperlukan dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan seperti investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Lalu akan muncul pertanyaan seperti, apa saja sih tugas dari bank umum tersebut? Nah, bank umum atau bank komersial mempunyai tugas pokok yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menunjang dalam sistem pembayaran. Maka dari itu, tugas-tugas tersebut yaitu yang pertama, memegang dana dari nasabah. Tugas pokok bank umum, khususnya di Indonesia, adalah menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan dana tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bank. Karena tanpa adanya penghimpunan dana, bank akan kesulitan untuk mendapatkan uang guna menjalankan operasionalnya. Lalu yang kedua ada menciptakan uang kredit. Hal ini sangat penting karena tugas perbankan adalah menjalankan fungsinya untuk menyalurkan kredit atau pinjaman. Komponen utama pendapatan perbankan berasal dari kredit. Yang ketiga, menyajikan mekanisme pembayaran. Bank menyajikan alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, menyajikan pelayanan tools. Bank berfungsi memberikan pelayanan penyimpanan aset yang disertai dengan pengelolaan aset. Yang terakhir, menyajikan jasa lain-lain.
Kegiatan ini semata-mata untuk memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada nasabah. Jasa lain-lain yang bisa diberikan oleh pihak perbankan antara lain: 1. Pengiriman uang berupa transfer. Yang kedua, kartu kredit. Tugas dan prinsip bank komersial syariah. Ada sedikit perbedaan antara tugas bank komersial yang sebelumnya dipaparkan atau bank komersial konvensional dan bank komersial syariah, yaitu tujuan utama dari bank komersial syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam. Bank syariah ada bukan untuk memaksimalkan keuntungannya, melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang muslim. Lalu selanjutnya ada prinsip bank komersial syariah. Yang pertama, pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Lalu yang kedua ada Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Yang ketiga, uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Yang keempat, unsur gharar atau ketidakpastian tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang kelima, investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras, contohnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Yang keenam, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan. Lalu materi selanjutnya yaitu fungsi bank komersial. Fungsi bank komersial dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Agent of trust, yaitu penghimpunan dana untuk menjalankan fungsinya dalam bentuk simpanan, giro, deposito, dan tabungan. Yang kedua, agent of development, yaitu kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, yaitu agent of service, yaitu pelayanan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran uang. Lalu selanjutnya, fungsi bank komersial syariah. Ada beberapa perbedaan antara fungsi bank komersial konvensional dan bank komersial syariah, yaitu yang pertama, bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu investasi berupa deposito atau tabungan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, lalu pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, salam atau istisna, lalu pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijaroh atau sewa beli dalam bentuk ijaroh muntahiyah bitamlik, dan pengambil ahlian utang berdasarkan akad hawalah. Lalu yang kedua ada bank komersial menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu penerimaan dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat. Lalu yang ketiga ada bank syariah menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai jenis bank komersial ataupun bank umum. Berdasarkan kemampuannya dalam melayani masyarakat luas, maka bank umum sendiri dikelompokkan menjadi dua macam. Pembagian jenis ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut, di mana kedudukan ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat. Adapun bentuk yang pertama yaitu bank devisa, di mana bank devisa merupakan bank yang mendapat persetujuan
atau ditunjuk langsung oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha bidang perbankan yang berhubungan dengan mata uang asing, seperti jual beli valuta asing. Bank devisa memiliki kelebihan yaitu bisa menawarkan jasa-jasa yang berkaitan dengan mata uang asing. Produk unggulan lainnya dari bank devisa sendiri yaitu tabungan valuta asing ataupun mata uang asing lainnya. Contohnya seperti transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor dan impor, maupun jual beli valuta asing. Adapun yang termasuk dalam bank devisa antara lain seperti Bank Rakyat Indonesia, Agroniaga, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin, Bank Sentral Asia, Bank Danamon Indonesia, Bank Artagraha Internasional, Bank ICB, Bumi Putra Indonesia, Bank CIMB Niaga, dan yang lainnya. Yang kedua, adanya bank non-devisa, di mana merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Dapat dikatakan bank non-devisa dalam operasionalnya kegiatannya terbatas. Adapun yang termasuk ke dalam bank non-devisa yaitu seperti Bank BCA Syariah, Bank Mayora, Bank Panin, Bank Artos Indonesia, Bank Jasa Jakarta, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya ada jenis-jenis bank umum, ada 4 bentuk bank umum di sini. Yang pertama ada bank milik pemerintah pusat, contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BTN. Ada bank milik swasta nasional, BCA, Bank Danamon, Bank Mega, Bank Muamalat, dan lainnya. Yang ketiga ada bank milik pemerintah daerah, Bank BJB, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Sumedang, dan lainnya. Dan yang terakhir ada bank milik swasta asing, yaitu seperti Citibank, HSBC, Tokyo Mitsubishi, dan lain-lainnya. Ini akan menjelaskan mengenai produk-produk dari bank komersial atau yang biasa kita sebut dengan bank umum. Nah, untuk produk sendiri dari bank umum itu terdapat 5, yakni adanya tabungan, giro, deposito, kredit, dan layanan jasa. Baik, selanjutnya penjelasan tentang produk-produk dari bank komersial atau bank umum yang terdiri dari 5 tadi, dari tabungan, giro, deposito, kredit, dan layanan jasa. Nah, yang pertama adalah tabungan. Produk keuangan ini merupakan kegiatan operasional bank yang paling dikenal oleh masyarakat. Tabungan tidak hanya terdiri atas satu produk, namun kini telah berkembang menjadi banyak jenis, mulai dari tabungan rencana, tabungan haji, tabungan berjangka, dan lain sebagainya. Nah, untuk karakteristik dari tabungan sendiri itu berupa buku tabungan, ATM, setoran awal, bunga, dan biaya bulanan. Selanjutnya adapun di sini adalah giro. Sebagian orang akan bingung membedakan produk bank yang berupa giro dengan tabungan. Nah, umumnya giro dan tabungan itu secara sekilas itu sama. Sama-sama merupakan produk untuk menyimpan uang di bank. Sebagian orang merasa giro tidak ada bedanya dengan tabungan. Berikut beberapa karakteristik giro yang membuatnya berbeda dari tabungan biasa yang bisa masyarakat gunakan, yaitu jenis nasabahnya berbeda, jenis penarikan, dan syarat pembukaan rekeningnya juga berbeda. Selanjutnya adanya deposito. Hal yang membedakan produk yang satu ini dengan dua jenis produk sebelumnya adalah tabungan dan giro, masalah pencairannya yang memiliki waktu tertentu. Penarikan di luar waktu tersebut hanya akan menimbulkan risiko bagi nasabah yang melakukan atau yang menggunakan layanan ini atau produk deposito ini. Akan terkena penalti ataupun pemotongan dana dari uang yang disimpan dalam bentuk deposito ini. Karakteristik dari deposito yakni pastinya tempo dan batas waktu penyimpanan yang ditentukan. Kemudian kredit, satu dari 3 fungsi bank yang dapat membantu masyarakat adalah pemberian kredit. Produk bank yang satu ini memungkinkan seseorang atau badan usaha membeli produk dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Setiap kredit memiliki karakteristik yang tidak
pernah terlepas, yakni adanya jangka waktu, suku bunga yang telah disepakati, kemudian cara pembayaran, jaminan biaya administrasi, sampai asuransi jiwa, dan tagihan yang dibuat sebagai antisipasi jika terjadi kredit macet nantinya, ataupun peminjam atau nasabah yang melakukan peminjaman itu nantinya meninggal dunia. Yang terakhir adalah layanan jasa. Berbagai produk layanan jasa dihadirkan pula oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Layanan jasa tersebut mulai dari pengiriman uang, pembayaran, pembelian, sampai penagihan. Nah, contohnya dalam keseharian kita adalah layanan transfer, pembayaran asuransi, pembelian pulsa internet bahkan, dan sampai penagihan listrik bisa dilakukan menggunakan layanan jasa dari bank. Semua itu bisa kita gunakan dan kita terlayani dengan produk ATM, SMS banking, internet banking, mobile banking, ataupun transaksi langsung melalui teller di bank. Baik, selanjutnya adalah perbedaan antara bank umum atau bank komersial dengan bank syariah. Nah, dalam segi produk terdapat beberapa perbedaan, yakni untuk produk dari bank syariah itu terdapat deposito syariah, tabungan syariah, gadai syariah, dan pembiayaan syariah. Dan kemudian perbedaan yang lebih signifikan terdapat pada akad dari produk-produk tersebut. Dalam bank syariah biasanya diberlakukan akad-akad sesuai dengan syariah Islam, yang salah satunya adalah akad mudharabah, musyarakah, istisna, ijaro, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada cara kerja bank komersial. Di sini ada 10 poin tentang cara kerja bank komersial. Yang pertama, ada penciptaan uang giral. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang ketiga, penghimpunan dana simpanan masyarakat. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang kelima, penyimpanan barang-barang berharga. Yang keenam, memindahkan uang dengan kepentingan sendiri atau nasabah. Yang ketujuh, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah. Yang kedelapan, menempatkan dana atau meminjamkan dana kepada bank lain. Yang kesembilan, menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci bagaimana poin-poin yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, adanya penciptaan uang giral. Penciptaan uang giral ini adalah alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Lalu yang kedua, ada mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Ya, ini merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dengan mengeluarkan produk kartu seperti kartu kredit, kartu debit, dan juga kartu uang elektronik atau e-money card. Lalu mekanisme membayar ini dilakukan oleh bank dengan 3 mekanisme, yaitu mekanisme substitusi, yang mana penciptaan uang terjadi karena nasabah menyimpan uang kartalnya pada bank dalam bentuk rekening tabungan, rekening deposito, rekening giro, dan juga rekening koran. Jadi ketika bank menerbitkan rekening-rekening tersebut, maka secara otomatis bank juga menciptakan uang kartal dan kuasi. Lalu yang kedua, ada mekanisme transformasi, di mana penciptaan uang terjadi karena bank umum mendiskontokan wesel atau membeli surat berharga dari nasabah dan membukukan nilai wesel atau surat berharga tersebut ke dalam rekening tabungan deposito dan giro atas nama nasabah. Yang ketiga, ada mekanisme pemberian kredit. Penciptaan uang terjadi karena bank umum memberikan kredit kepada nasabah. Lalu yang ketiga, ada penghimpunan dana simpanan masyarakat. Dana simpanan adalah dana yang paling banyak dihimpun oleh bank komersial. Terdiri dari giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dalam syariah pun ada, dalam produk syariah dikenal dengan deposito syariah dan juga tabungan wadiah. Lalu yang keempat, ada pendukung kelancaran transaksi internasional baik barang atau jasa maupun transaksi modal.
Perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara dapat dipermudah dengan adanya bank komersil, di mana dalam bank komersil ini ada yang namanya jasa untuk menukarkan alat pembayaran, yaitu yang dikenal kalau dalam istilah syariahnya itu syarf. Lalu yang kelima ada penyimpanan barang-barang berharga. Jasa ini tuh paling banyak ditemuin di bank umum, baik itu konvensional maupun syariah. Jadi masyarakat itu dapat menyimpan barang-barang berharganya di bank. Jadi bank menyediakan kotak berharga yang dapat disimpannya itu berupa perhiasan, uang, dan juga ijazah. Nama produk ini dikenal sebagai Saving Deposit Box atau SDB. Dalam syariah pun ada SDB syariah dengan akad wadiah yad amanah. Lanjut ke poin 6, ada membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah, seperti surat-surat wesel, surat pengakuan hutang, dan kertas dagang. Juga ada sertifikat Bank Indonesia dan juga surat berharga lainnya yang jangka waktunya kurang lebih 1 tahun. Yang ketujuh ada memindahkan uang dengan kepentingan sendiri atau nasabah. Produk ini dikenal dengan transfer, mungkin ya jasanya transfer. Lalu yang kedelapan ada menempatkan dana pada meminjam dari dan juga atau meminjamkan dana kepada bank lain menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk. Yang kesembilan ada menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di sini bank umum atau bank komersil ini menyediakan pembiayaan. Biasanya pembiayaan yaitu peminjaman atau pembiayaan KPR. Jika dalam produk syariah itu ada musyarakah, ada murabahah, jual beli, dan juga ada mudorobah atau bahkan ada KPR syariah. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Ini seperti modal ventura, sewa guna usaha, kemudian ada asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai bank komersial. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan yang terjadi. Sehingga kami masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and share this video to your friend. Bye!